Jadi selamat datang di kuliah umum yang bertajuk Transformasi Budaya dan Nilai Lokal melalui Teknologi Digital. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Gusti Nanda, dan hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator dalam kuliah umum yang sangat inspiratif ini. Jadi acara ini adalah tentu sebagai wujud komitmen Instiki untuk terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam menjaga dan mentransformasikan budaya lokal, dan tentunya sejalan dengan visi dan misi dari kampus Instiki. Jadi hadir bersama kita pada sore hari ini yaitu seorang tokoh yang tidak hanya ahli dalam bidang ilmu sosial dan kebudayaan, tetapi juga memiliki pemikiran yang strategis terkait peran teknologi dalam transformasi budaya lokal. Izinkan pada sore hari ini saya memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Agung Gedeng Ngurah Ari Dwipayana, SIP MSI. Beliau adalah seorang akademisi dan praktisi yang memiliki pengalaman mendalam dalam kajian budaya dan nilai-nilai lokal, khususnya Bali. Sebagai putra kebanggaan masyarakat Bali, beliau telah berkontribusi besar secara signifikan dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya. Jadi Bapak Dr. Ari Dwipayana adalah akademisi dan praktisi politik kelahiran Ubud di tanggal 24 Februari tahun 72. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada mulai dari sarjana ilmu pemerintahan tahun 95, kemudian dilanjutkan pada Magister Ilmu Politik tahun 2003 hingga meraih gelar doktor ilmu politik pada tahun 2013. Beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator staf khusus Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2019 sampai 2024. Kemudian menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Alumni UGM sejak 2014 sampai 2024. Selain itu, beliau juga sebagai Ketua Yayasan Puri Kaum Ubud, yang dimana beliau juga aktif berkontribusi dalam upaya pelestarian budaya melalui Puri Yayasan Kauman Ubud. Jadi salah satu inisiatif penting yang digagas yaitu penyelenggaraan kegiatan Sastra Saraswati Sewana, yang dimana sebuah forum yang telah konsisten diadakan sejak tahun 2021. Jadi kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menghidupkan kembali tradisi sastra, memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai budaya, serta memperkaya warisan literasi di Bali. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Dr. Agung Gedeng Ngurah Ari Dwipayana untuk menyampaikan paparannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tentu saya sangat senang sekali, gembira, bahagia karena pada sore hari ini saya kembali ke kampus Instiki. Setelah yang pertama, waktu itu belum Instiki ya, masih Stiki. Tapi saya gembira kembali diundang oleh teman saya, sahabat saya, Adi Muku, untuk kembali datang. Dan sudah banyak sekali perubahan yang ada di Instiki, dan saya sangat gembira dan bangga atas capaian yang sudah dihasilkan oleh Instiki. Saya kira kita perlu kampus-kampus yang berkualitas di Bali, karena salah satu pusat dari upaya kita memajukan Bali ke depan itu adalah tidak bisa tidak dari manusia Bali, dari sisi SDM. Bali memiliki banyak sumber kekayaan alam, dikenal sebagai daerah yang indah, alam
peluangnya cukup menarik, tetapi itu belum cukup karena itu akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, dan bahkan memunculkan masalah baru kalau kita tidak berupaya untuk memiliki sumber daya manusia yang tumbuh. Modal warisan budaya juga tidak cukup. Dengan berbagai kekaguman orang terhadap warisan budaya kita, itu sebenarnya pada suatu saat akan berhenti kalau manusianya juga tidak akan kreatif, tidak berhasil untuk memperbarui dan menghasilkan cipta menciptakan satu karya budaya baru. Jadi saya selalu berpandangan bahwa membangun Bali ke depan itu harusnya kita memikirkan mulai dari membangun manusia Bali. Dan saya gembira teman saya di Lumpuh ini adalah orang yang punya perhatian kuat terhadap upaya untuk memperkuat sumber daya manusia Bali. Dan di situ kita bisa kedepannya bisa berbicara untuk berkompetisi karena daya saing kita dalam hal apapun termasuk dalam sektor tenaga kerja itu tidak bisa tidak kalau kita tidak melakukan investasi yang cukup serius dalam sumber daya manusia. Jadi saya apresiasi dalam apa yang sudah dilakukan oleh Tiongkok untuk masuk ke dalam investasi sumber daya manusia. Dan yang paling khusus lagi karena investasi yang dilakukan di SDM ini adalah update terhadap perkembangan sains dan teknologi. Karena kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan cara belajar atau bahkan sistem pendidikan yang memang didrive oleh masa lalu ataupun didrive oleh kepentingan hari ini saja. Tapi kita harus berpikir satu pengembangan sains dan teknologi yang berkembang untuk masa depan. Saya sering mengatakan di berbagai kesempatan bahwa lembaga pendidikan yang tidak bisa mengikuti perkembangan sains dan teknologi akan cepat usang, tertinggal, dan akan digantikan oleh lembaga pendidikan yang selalu aktif terhadap perkembangan. Saya melihat berbagai lembaga pendidikan sekarang di Indonesia, di sektor bisnis maupun di sektor yang lain itu selalu berupaya untuk mulai menguasai apa tren perkembangan teknologi hari ini. Universitas-universitas besar pun mengalami dilema saat ini, dan ada upaya yang lebih kuat untuk selalu bisa meremajakan diri supaya dia lebih update dengan perkembangan sains dan teknologi. Di tengah itu Instiki punya keunggulan karena selalu bisa update dengan perkembangan sains dan teknologi dan menjadi terdepan mungkin di Bali untuk itu. Dan ini menurut saya sangat penting karena kita di masa yang kini dan masa akan datang tidak akan bisa bertahan ketika kita tidak menyiapkan diri dengan baik dalam penguasaan, termasuk di bidang teknologi informasi dan sebagainya, Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, robotik, itu kan hal-hal yang menjadi pembicaraan hari ini dan kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang sangat berubah. Saya ingin menyampaikan ini di depan supaya kita sadar peran kita di hari ini di Bali dan apa yang harus kita siapkan di masa yang akan datang. Termasuk kalau kita bicara tentang lingkup nasional maupun global. Bisnis sektor yang sekarang ini dominan bukan lagi di bidang bisnis pertambangan, perminyakan di masa lalu, tapi justru yang berkembang sekarang ini yang bisa melakukan
di Bali ini suatu yang penting dilakukan oleh SDG, dan saya berharap ketika penguasaan sains dan teknologi ini kita lakukan, itu tidak bisa dilepaskan dari akar, dan dia harus bisa mampu berkontribusi terhadap akarnya. Karena dua hal ini bukan sesuatu yang dipisahkan. Antara sains dan teknologi itu dengan budaya itu kadang bukan sesuatu yang terpisah atau mutual eksklusif, tapi sesuatu yang bisa saling memperkuat. Negara-negara yang kemajuan sains dan teknologinya cukup cepat itu karena dia melakukan transformasi budaya. Jadi transformasi budaya itu yang kemudian membuat kemajuan sains dan teknologinya bisa sangat cepat. Sebaliknya, perkembangan sains dan teknologi itu yang menopang kehadiran dari budaya baru maupun kelanjutan dari budaya lama. Jadi ini antara tradisional dan modern, antara budaya dan sains itu bukan sesuatu yang harus dipisahkan, tetapi harus saling memperkuat. Negara-negara yang maju sekarang ini di dunia seperti Jepang, bahkan sekarang orang kagum pada kemajuan Tiongkok, itu dimulai dengan transformasi budaya. Budayanya mengalami transformasi, bahkan ada yang mengatakan revolusi budaya. Karakter masyarakatnya berubah. Eropa bisa mencapai abad pencerahan karena memang ada proses transformasi budaya juga, dari etiknya, dari budaya perilakunya. Jadi ketika masyarakat itu sudah mulai berubah cara mindset mereka melihat kehidupan, termasuk kehidupan hari ini masa depan, itu mempercepat kemampuan mereka untuk mencari mengejar kemajuan sains dan teknologi. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Jepang dan Korea Selatan hal yang sama terjadi karena transformasi budayanya itu yang menyebabkan muncul kemajuan-kemajuan yang terjadi di bidang sains dan teknologi. Nah, saya melihat dua hal ini harus kita lihat secara berbarengan, bukan sesuatu yang terpisah. Pertama, kalau kita melihat dari sisi budaya, saudara sekalian, di Bali ini kecenderungan utamanya adalah autopraksis. Jadi suatu orang menjalankan sesuatu sebagai perilaku itu adalah bagian dari budaya. Jadi budaya itu tidak dikonsepkan, tetapi di dalam keseharian. Itu Bali. Jadi kalau kita bedakan antara dua autopraksis dan ortodoksi. Kalau orang ortodoksi itu dia bicara dengan konsep, dari konsep itu dia turunkan menjadi satu hal yang praksis. Kalau autopraksis itu yang praksis itu menjadi bagian dari kehidupannya. Dan di Bali kecenderungan orang itu autopraksis. Budaya itu hidup dalam keseharian masyarakat. Apakah simbolik, apakah itu dalam perilaku, di dalam dalam artefak-artefak budaya itu muncul sebagai sesuatu yang hidup dalam masyarakat. Tetapi tidak pernah dikonseptualisasi, hanya sebagai sesuatu yang sudah berjalan. Dan metode untuk melakukan regenerasi dari budaya di Bali itu biasanya melalui proses yang sifatnya menghayati, mengamalkan, bukan mengajarkan, tapi mengamalkan, menjalankan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, mungkin keseharian teman-teman mahasiswa, orang menggambel di Bali itu kan bukan dengan teorinya dulu, tapi diajak untuk ikut ngayah menggambel. Di pura juga orang melakukan kegiatan di pura itu bukan satu yang sifatnya
diajarkan dulu konsepnya kayak gini, tapi dilakukan. Sehingga konsep orang Bali melakukan alih budaya, meregenerasi budaya itu dengan cara melakukan dan menghayati dan melakukan. Itu sesuatu yang berjalan turun-temurun sebagai sebuah metode. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan satu era di mana kemampuan untuk melakukan itu terbatas. Belum tentu semua bisa ngayah. Menghayati, belum tentu orang bisa menghayati juga. Melakukan dan menghayati dua hal. Mungkin dia pada suatu saat dia terlibat, tetapi dia tidak bisa menghayati itu. Dia anggap ini sebagai kerja wajib aja. Ngayah itu sebagai udah kita kerja, udah selesai. Bukan penghayatan terhadap apa yang dia kerjakan. Itu tradisi Bali yang sudah panjang sekali kita miliki, sehingga orang mendidik anaknya itu dengan cara yang sama, sehingga budaya itu mengalami alih generasi terus menerus dengan metode itu. Nah, pertanyaan sekarang di era sekarang ini, apakah metode alih budaya seperti itu, regenerasi budaya seperti itu masih bisa digunakan, atau kita memerlukan sesuatu yang baru di dalam upaya kita untuk melakukan alih budaya? Saya melihat bahwa tantangan terhadap metode berbudaya ini pernah dihadapi pertama tahun 30-an. Ketika waktu itu Belanda datang ke Indonesia, ke Bali, dan dia bertanya, sebenarnya bagaimana cara kita mendefinisikan agama dan budaya Bali itu? Bingung jawabnya. Kenapa? Karena desa wawancara beda-beda suku. Keragaman budaya itu luar biasa. Orang tidak bisa mendefinisikan bagaimana budaya itu dijalankan. Akhirnya apa? Dia mendefinisikan cara orang berbudaya di Bali orang luar. Muncul tafsir dari antropolog, tulisan orang asing melihat Bali itu seperti apa. Nah, waktu itu orang Bali sendiri bagaimana cara mendefinisikan budaya itu tidak ada. Baru tahun 30-an 50-an ada intelektual Hindu intelektual Bali yang kemudian merumuskan kira-kira bagaimana cara kita mendefinisikan agama Bali itu. Nah, itu juga akhirnya apa? Mengambil inspirasi dari tempat lain untuk melakukan itu. Maksud tempat lain, kalau agama lain punya misalnya syariat Islam itu ada 5, kemudian juga sembahyangnya orang Islam itu berapa kali, itu digunakan dengan cara mengambil inspirasi dari luar untuk menjelaskan Bali. Oh, Bali itu punya Pancasraga. Oh, Bali itu punya 3 kerangka agama Hindu. Oh, itu Pancayatnya. Nah, akhirnya apa? Praksis itu diortodoksi lagi gitu. Yang sesuatu yang sudah berkembang di masyarakat itu coba dikonseptualisasi. Nah, ini yang kemudian menarik intelektual kita tahun 50-an berhasil untuk merumuskan itu dengan sangat baik, sehingga akhirnya kita di satu sisi mempunyai konsep baru. Tapi bahayanya apa? Yang konsep ini diseragamkan ke bawah, ya, dulunya ortopraksis yang beragam, kemudian ditarik menjadi sesuatu yang konseptualisasi intelektual tahun 50-an. Akhirnya yang ini diterapkan lagi ke bawah. Nah, ini menjadi kebingungan juga ketika orang Ista Dewata, kemudian Panca Puja Trisangya itu dikenalkan ke bawah. Orang-orang di Tunyan, orang-orang yang ada di Bali Mulut, Gebok Thomas itu belum tentu mengenal itu. Akhirnya
dia mendefinisikan ulang lagi. Ini menarik sekali kalau kita pelajari. Tapi inti yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa perjalanan kita di Bali ini dalam merumuskan budaya itu penuh tantangan, memerlukan intelektual juga untuk mendefinisikan dan juga menjelaskan ke orang lain apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang Bali. Nah, ini yang menjadi satu sisi budaya yang perlu kita eksplorasi lebih jauh. Dan saya ingin sampaikan di kesempatan sore hari ini, teman-teman tentu sudah sangat paham mengenai sains dan teknologi, sudah mengetahui apa yang berkembang dalam pengetahuan dan teknologi terbaru. Tetapi kalau kita punya misi untuk melakukan transformasi budaya dan nilai itu, kita juga harus paham tentang sisi yang satu ini, yaitu budaya. Ini juga tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Karena tadi tantangan kita mendefinisikan budaya dan nilai. Apa yang harus dilakukan dalam konteks ini adalah kita harus bekerja secara bertahap. Ini saya nyelokkan istilah Bali ini untuk cerita. Kita harus mulai melakukan hal yang sama dengan cara yang digunakan oleh budaya lain, yaitu mendokumentasi. Kelemahan kita tidak pernah serius untuk mendokumentasikan seluruh aspek dari budaya kita. Pertama, budaya literasi, termasuk manuskrip itu. Kita punya banyak sekali manuskrip-manuskrip yang tersimpan di berbagai sumber pengetahuan di berbagai tempat di Bali. Tetapi kita tidak pernah mempunyai satu gambar yang utuh. Apa saja manuskrip itu? Di mana tempatnya? Contohnya kalau teman-teman sekalian di rumah datang ke kakek Anda atau ke kerajaan sana, Anda pasti punya satu warisan dari keluarga itu, yaitu salah satunya. Nanti saya cerita warisan keluarga di Bali itu banyak sekali. Warisan pertama yang pasti lontar, karena di situ cara menyimpan sumber pengetahuan yang tertulis. Dulu kakeknya seorang dalang pasti punya lontar yang dipakai panduan untuk melakukan itu. Kakeknya seorang balian pasti punya lontar yang kaitannya dengan balian. Kakeknya seorang petani pasti punya lontar, mungkin di rumahnya Darmo Pemanculan. Kakeknya suka mentajem, nah itu pasti punya lontar pengayam-ayam. Jadi setiap keluarga itu di Bali pasti punya satu warisan yang pusaka yang dipakai turun-temurun untuk membantu kehidupan atau menjadi bagian dari profesi keluarga. Di keluarga di Bali itu kan ada, lihat selain ada kemimitan pasti ada taksu. Taksu itulah kemudian di setiap keluarga punya profesi yang terkait dengan asteginan. Profesi apakah petani, nelayan, balian, dalang, pergino, mundaki, sanggit. Jadi mereka ada di dalam berbagai profesi, tetapi profesi itu dalam konsep Bali selalu terkait dengan taksu. Karena profesi itu bukan pekerjaan saja, tetapi bagaimana menghayati, menjiwai, dan membuat pekerjaan itu berkontribusi bagi kehidupan. Jadi kalau sekarang istilah taksu itu kan lebih kepada proses untuk mendapatkan jiwa dari pekerjaan. Dan itu hanya dikaitkan dengan pergino, padahal taksu itu dengan berbagai aspek kehidupan yang ada. Astergino itu yang kemudian ada cara orang Bali untuk menghubungkan profesi yang propan itu dengan dimensi spiritual. Jadi pekerjaan itu
juga kaitannya dengan aspek diskala dengan spiritual. Nah, kita di Bali itu punya berbagai profesi dengan berbagai sumber pengetahuan, tetapi kita tidak dokumentasi. Pernahkah Anda di keluarga Anda, di rumah Anda, di gereja, puri, jeruk, kediaman Anda, ada dokumentasi mengenai profesi yang dimiliki oleh Tuhan? Itu menurut saya satu hal yang harus kita mulai lakukan kalau kita ingin memperkuat budaya tadi. Kita harus melakukan proses dokumentasi. Kalau dulu orang mendokumentasi itu dengan cara merekam dalam ingatan mereka, jadi dokumentasi itu kan potret yang kemudian tidak disimpan, tetapi disimpannya dalam bentuk yang kita HP ya, tetapi di dalam cara memori mereka. Memori itu yang diulang-ulang terus, diingat-ingat terus. Nah, dokumentasi sekarang seperti itu kan tidak pasti akan menjadi kesulitan bagi kita. Kita harus mulai melakukan upaya untuk mendokumentasi itu ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Cerita-cerita yang berkembang dalam keluarga itu umumnya adalah oral history, yang lisan. Nenek Anda cerita, nenek dapat dari orang tuanya, dapat dari neneknya, itu oral history. Tapi nggak pernah kita dokumentasikan, tapi kita omongkan, oh nenek bilang begini, itu pun terdistorsi. Dulu dari 100% jadi 80%, 60% tadi. Maka proyek pertama yang harus kita lakukan mendokumentasi itu secara lebih baik. Manuskrip, kekayaan intelektual, kekayaan budaya di keluarga. Kalau Anda punya lontar, dokumentasikan lontar Anda dengan baik. Rawat lontar, kemudian lakukan upaya untuk membuat dia menjadi satu hal yang bisa terjaga dan kita tahu sumber pengetahuan. Kalau di keluarga Anda punya pusaka itu Anda rawat dengan baik, dokumentasikan pusaka itu dengan baik. Kalau di dalam keluarga ada wastra, kain, Anda dokumentasikan dengan baik. Kalau leluhur Anda seorang sangging membuat apel, Anda dokumentasikan. Anda seorang mundaki yang membuat batik, membuat rumah, statusali arsitektur, Anda dokumentasikan. Nah, proses mendokumentasikan semua hal ini itu memerlukan teknologi. Karena kita nggak mungkin lagi menggunakan cara-cara yang lama untuk mendokumentasi. Menurut saya itu pertama, proyek mendokumentasi. Bayangkan kalau setiap rumah di Bali kita dokumentasikan ke dalam sebuah kekayaan dari budaya kita. Belum lagi di desa adat, belum lagi di Banjar. Kemudian kita dokumentasikan dalam membuat semacam hub untuk mengumpulkan semua hal itu. Kita akan punya satu kekayaan data yang luar biasa mengenai dokumentasi kebudayaan Bali. Itu yang harus dilakukan, karena saya melihat di berbagai negara kayak India, dia berhasil mendokumentasikan jutaan dari manuskrip yang mereka miliki. Saya nggak tahu di Indonesia baru ratusan ribu, itu pun sebagian di luar negeri. Lontar-lontar yang kemudian digitalisasi dan lain-lain itu kita belum tahu soal kain-kain kita. Saya kemarin mengundang dalam workshop seorang ahli wastra Bali. Dia meneliti tentang wastra Bali. Wastra Bali ini menurut saya satu teknologi yang luar biasa yang kita miliki, karena
unik dimiliki oleh Bali dan tidak mungkin dimiliki tempat lain. Dananya langka sekali di dunia. Misalnya geringsing. Geringsing yang saya pakai ini. Geringsing ini hanya 3 tempat di dunia yang punya kemampuan untuk membuat tenun ikat, double ikat. Satu di Tenganan, yang kedua di Orissa di India, yang ketiga di Jepang. Hanya 3 tempat di dunia yang mampu bikin double ikat. Nah itu kita tidak bisa tidak untuk mengatakan bahwa kemampuan leluhur kita untuk membuat ini sesuatu yang luar biasa. Teknologi yang mereka miliki waktu itu sesederhana apapun, tapi mewarnai hidup. Kain bebali juga bisa Anda lihat kalau sekarang kalau Anda kabel gitu, pasti memakai kain bebali. Itu warisan kita yang sudah kita pakai. Nah, banyak lagi yang lain. Jadi kalau menurut saya langkah pertama yang paling awal yang bisa kita lakukan untuk sebelum bicara transformasi budaya dan lain adalah dokumentasi dulu. Apa sih yang kita miliki? Rekam saja yang ada di keluarga masing-masing. Nah, baru step berikutnya kita melakukan semacam riset mengenai ini. Dan masing-masing itu punya. Teman-teman yang bekerja di manuskrip kuno itu sudah melakukan riset tentang itu. Riset itu untuk mengetahui lebih jauh mengenai warisan kita yang ada ini seperti apa. Soal kain bebali misalnya, itu kita bisa riset. Kain bebali yang masih sekarang ini dibuat dan memang bagian dari kemampuan lokal itu adalah ada di daerah-daerah Kebogomas yang ada di Sekowan sana. Bahkan yang si periset itu sampai meminta bajunya dari kebaya itu untuk dia tahu sebenarnya apa sih unsur-unsur kain bebali. Dan memang sangat jarang sekali itu diproduksi. Nah, baru perkembangan berikutnya kita mendapatkan perdagangan dengan Tiongkok. Banyak yang kita pakai sekarang ini sutra-sutra itu dari Tiongkok. Kita nggak punya kemampuan untuk buat ini. Jadi kita sebut bahwa itu pakaian-pakaian yang kita pakai waktu pernikahan, pewiwahan dan lain-lain itu semua bagian dari pengaruh Tiongkok. Tapi dulu originalitas kita punya kemampuan untuk bikin geringsing dan kain bebali. Geringsing itu pun ada simbolnya. Geringsing itu selalu yang ada simboliknya. Intinya adalah tolak bala. Gering itu artinya sakit, sing artinya tidak. Kalau pakai ini geringsing artinya tidak sakit. Jadi kalau Anda mau tidak sakit pakai geringsing. Tapi harganya mahal. Biasanya ada cakra atau ada simbol-simbol tertentu. Nah sekarang sudah ada geringsing yang diambil dengan industri tenun, sehingga tidak lagi seperti yang dibuat oleh teman-teman kita bersama kita di tanah. Jadi kita harus melakukan riset terhadap kekayaan budaya kita dengan baik setelah mendokumentasi. Nah, riset itu ini pengalaman saya juga di dalam yayasan bahwa kita juga bisa melakukan satu proses untuk mensertifikasi berbagai hal yang sudah kita miliki. Karena apa? Sertifikasi ini penting supaya kita bisa membuat standar-standar yang muncul dalam konteks kekinian. Misalnya usado. Kita punya banyak sekali lontar usado dan kemudian kita ingin dengan riset itu bagaimana lontar usado itu kita bisa alih gunakan untuk
menjadi inspirasi untuk memproduksi bahan-bahan lokal. Nah, kelemahan kita adalah kita tidak melakukan sertifikasi, formulanya seperti apa, lain-lain. Nah, itulah sebabnya mengapa peran sains sangat penting di dalam proses penguatan budaya, supaya dia betul-betul bisa menjadi formula yang sangat kuat. Misalnya contohnya loloh. Loloh yang kita beli sekarang ini, apakah ada formulanya? Tidak ada formulanya, tidak ada standarnya. Padahal kita dalam dunia sekarang ini pasti membutuhkan satu formula yang memang diuji, kemudian digunakan untuk proses pengobatan. Nah, saya ingin mengatakan sertifikasi itu penting sekali dalam konteks saat ini untuk memberikan kemampuan bagi ini untuk bisa diterima dalam konteks masyarakat modern. Nah, setelah sertifikasi kita juga perlu untuk mulai memikirkan, nah ini mengedukasi. Saya juga pernah lakukan ini dalam eksperimen saya di Purikawan Ubud, di yayasan. Karena saya melihat kita nggak bisa hanya mengangkat sesuatu itu berdasarkan cara-cara lama dalam mengedukasi. Misalnya sekarang kalau lontar itu kita di pesantren. Setelah pesantren, siapa yang mendengarkan di pesantren? Itu susah. Siapa yang terlibat di dalam proses misalnya dalam berdiskusi mengenai literasi yang kita miliki itu tidak terbahas sekali. Maka kita perlu memikirkan cara-cara untuk mengedukasi masyarakat dengan model-model yang menarik bagi konteks ini. Nah, apa yang dilakukan oleh yayasan itu sederhana yang kita lakukan di Purikawan. Pada tahun 2021 ketika COVID-19 itu muncul, kita bikin dua aspek untuk edukasi masyarakat. Satu menggunakan model sastra klasik, satu model yang modern, yaitu dengan menggunakan kartun strip. Jadi kartun sebagai media edukasi. Kalau orang mendengarkan Kekawin, Kidung, Satwa itu kan mungkin belum tentu semua orang mendengar. Tapi ketika kita gunakan kartun sebagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai yang diajarkan di masyarakat Bali, itu lebih cepat. Itu tahun 2021. Selain itu kita juga minta band-band terkenal, termasuk yang sering berbahasa Inggris untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi edukasi masyarakat itu harusnya mulai dipikirkan dalam hal budaya itu masuk ke dalam medium-medium baru, termasuk juga seni. Hal yang sama juga kita lakukan di Purikawan Ubud, yaitu dengan menggelar satu pertunjukan seni yang basisnya seni klasik untuk melakukan edukasi pada masyarakat, termasuk soal air, kemudian soal usade, dan terakhir tentang kepemimpinan. Itu seni klasik kita kan. Tapi kita juga harus membuka ruang bagi muncul penggunaannya dari seni atau medium-medium wahana baru modern. Misalnya film dokumenter, film pendek. Kemudian juga kita bisa memakai animasi. Maksud saya, upaya untuk mengedukasi budaya masyarakat itu tidak harus dengan cara yang monoton. Harus bisa menggunakan klasik, seni klasik dengan yang ditonton Pak Muku kemarin melalui wayang Wo, Ganggu itu. Tapi sisi lain kita juga harus menggunakan medium baru, animasi, video pendek, kartun, dan lain-lain, supaya bisa masuk ke dalam ruang kesadaran kolektif masyarakat dengan berbagai cara.
Nah, saya kira itu dulu deh untuk mengawali diskusi kita. Tapi intinya tadi saya sampaikan, budaya itu sangat kaya. Yang pertama harus kita lakukan untuk mengkonservasi dan memajukan ke depan adalah mendokumentasi. Orang Barat, peneliti Barat, kehebatannya dia adalah mendokumentasi. Dia dokumentasi gamelan, suara gamelan. Dia dokumentasi literasi. Dia dokumentasi tarian. Dokumentasi jenis-jenis topeng. Dokumentasi upokaru. Semua berbasis pada dokumentasi. Dia kumpulkan dulu, nggak dia pelajari. Dia kumpulkan dulu datanya. Dalam bahasa kita yang mencari datanya. Datanya dia kumpul. Ini penting. Kalau data itu ada di luar, mereka bisa sekedar ke depan untuk riset tahap berikutnya. Riset terhadap data itu juga mereka lebih menguasai. Makanya kita di Bali harus mulai dengan mengumpulkan data itu melalui dokumentasi. Sehingga kita menyimpan dulu kekayaan budaya Bali. Nah, setelah itu baru kita satu-satu riset. Oh, wastranya gimana? Oh, kaitannya asal-usul arsitekturnya gimana? Oh, kaitannya dengan keris gimana? Nah, yang ketiga setelah kita riset baru kita gunakan untuk dua cara. Satu, saintifikasi supaya dia bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang. Maksud saya saintifikasi itu adalah bagaimana membuat dia bermanfaat. Lontar tentang usaha bermanfaat kalau disaintifikasi, sehingga bisa diuji, diriset, dibuat eksperimennya, kemudian bisa dipakai, digunakan. Nah, tanpa itu agak sulit kita. Jadi ada tahap bagaimana membuat kekayaan budaya itu bermanfaat bagi orang banyak. Saya kira ini yang konsepnya Instiki memberinya. Karena konsep memberi itu adalah bagaimana dari pengumpulan dokumentasi riset itu kita coba berikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang berbeda. Yang kedua, bersamaan dengan itu edukasi. Bagaimana membangun ruang kesadaran masyarakat melalui berbagai macam instrumen, apakah seni klasik maupun yang baru. Jadi saya ingin sampaikan itu supaya teman-teman semua bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan yang Anda pelajari sekarang ini, skill yang Anda pelajari di Instiki, itu untuk bisa berkontribusi bagi penguatan kebudayaan kita. Tanpa langkah-langkah yang sistematik itu, kita hanya akan sporadis. Harus ada proyek besar Instiki yang mempelopori mendokumentasi. Ajak semua teman-teman di Bali, perguruan tinggi Bali untuk melakukan dokumentasi. Kalau ada wayang wong dokumentasi. Kalau di keluarga ada wayang ringgit-ringgitnya kayak apa, kekasannya dokumentasi. Baru kita pelajari, dieksplorasi, baru kita gunakan untuk bisa kembalikan kepada masyarakat dan kita edukasi masyarakat melalui film animasi. Misalnya tadi saya cerita tentang Tarbit Taman Data. Jadi 4 hal itu yang penting yang saya ingin sampaikan pada teman-teman supaya ini bagian LPPM ini perannya penting sekali karena tugasnya harus berat, mulai dengan mendokumentasi sampai meriset sampai memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat. Nah, ini duet masyarakat harus dikembalikan ke masyarakat melalui cara apa? Cara baru. Kalau misalnya ini itu tadi saya sering sebut soal kekayaan Bali yang luar biasa, saya sampaikan Pak PJ Gubernur karena kemarin Kongres Kebudayaan. Pak PJ di Bali itu selain arsitektur, karena kita punya Astagfirullahaladzim, kita punya 2 yang lagi yang kan, Wariga dan Pusat.
warige. Kita sebenarnya sudah dampaknya, sudah kita impactnya sudah kita dapatkan, yaitu yang sudah instan. Apa? Kalender Bali. Ini luar biasa, kalender Bali ini jadi rujukan di berbagai daerah tidak punya seperti kita kalender Bali. Karena itu lengkap sekali ya kalau Anda lihat kalender Bali. Kalau Bali, warga Bali itu kan perpaduan solar system dan lunar system. Ada wuku, ada wewarang, ya, ada wuku, ada penanggal pengelong, purnama tilem, ada sasih, ada daun. 5 kita punya. Mungkin teman-teman nggak ngikutin. Wewarang, wuku, purnama tilem, pengelong, penanggal. Kemudian sase, kita punya sase kase sampai jese sate, dan daun, aste daun. Di tempat lain nggak ada yang kompleks seperti ini. Nah pertanyaannya, setelah ini dibuat oleh para pembuat kalender, kita memakai saja. Nah teman-teman, ada yang inovatif, bikin kalender.com, kalender Bali, OMG kan udah seminar kan, ternyata teman dari UNUR gitu, ada teman dari UNUR bikin. Dan yang menarik adalah teman-teman ini bikin sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat termasuk anak muda. Pacaran gimana, cari jodoh gitu. Bawa dia dari buku, dia dari pertemuannya seperti apa. Itu kan inovatif gitu. Nah ini bisa dilakukan karena dia telah mendokumentasikan warisan historis tentang warga. Dia lakukan riset, dia lakukan saintifikasi sehingga lahir kalender.bali.org dan berkontribusi. Maksud saya itu 4 langkah itu, edukasinya lagi. Bagaimana kita diajak untuk mengetahui, tidak hanya memakai tetapi juga memahami warga. Itu satu contoh. Contoh lain usada. Sama langkah-langkahnya, dokumentasi dulu. Ternyata di lontar Bali itu, di lontar usada Bali itu seperti Buda Kecapi, dari 21 tumbuhan yang ada di dalam Buda Kecapi itu masih tersisa 12 jenis tumbuhan yang bisa ditemukan. Berarti sisanya hilang. Ini kan konservasi tanaman obat. Kita punya kekayaan luar biasa terhadap pengetahuan masa lalu, tapi hilang. Pijekan kali tumbuhan bahan obatnya kalau nggak ditanam, ada tanaman itu lagi. Itu dari teks, dokumentasi teks, kita riset, oh ternyata nggak punya lagi tanaman obat ini. Padahal tanaman obat ini bisa digunakan untuk obat. Kalau obat preventif, BPJS kesehatan nggak usah dipakai, kita sudah punya alternatif. Bila perlu dia masuk BPJS kesehatan katalog obat. Ini proses yang harus kita lalui sebelum kita bicara tentang bagaimana cara kita untuk memanfaatkan, menghargai, menggunakan dan memanfaatkan kebudayaan, dan transformasi itu bisa semuanya melalui teknologi. Jadi Instiki itu yang bisa membantu proses ini dalam alur yang 4 hal yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Baik, demikian tadi. Perkenalkan nama saya Cinta Sandria. Saya dari program studi bisnis digital, konsentrasi jurusan komputer akuntansi dan bisnis. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya kepada Pak Ali, sebagai mahasiswa nih dan juga dosen, mungkin kita bisa melakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan budaya dan melibatkan teknologi. Tapi bagaimana caranya supaya orang-orang di Bali itu sampai ke orang-orang biasa itu tahu hasil penelitian ini? Karena kan penelitian ini sangat berguna gitu Pak. Gimana biar orang-orang yang bukan mahasiswa itu tahu dan juga menerima manfaatnya dan juga mau sadar untuk melestarikan budaya dengan teknologi saat ini.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Bisnis apa tadi? Bisnis digital. Bisnis digital. Ada beberapa tradisi kita yang terkait dengan transparansi di ritual. Di Batur ada namanya pasihan Batur, dan setiap upacara di Purnama kelima kalau nggak salah, ada satu tradisi yang dilakukan di Batur untuk mempublikasikan keuangan dari penyelenggaraan upacara maupun dalam pengelolaan keuangan itu. Namanya meprani. Dalam meprani itu ada pertanggungjawaban yang disampaikan oleh grup penyalin kandungan untuk mengetahui dari mana sumber pendapatannya dan kemudian bagaimana apa itu saja dijual. Dari dalam tradisi Bali itu yang sudah melembaga dari tahun ke tahun, sudah ada mekanisme untuk menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka ke publik. Yang sekarang dalam prinsip-prinsip governance itu selalu diberikan. Dan itu berbasis pada kepercayaan. Artinya trust dan accountability dari pengelola dana yang ada. Tradisi itu hanya dibantu. Kalau tradisi ini diterapkan di tempat lain, itu mekanisme itu luar biasa. Jadi ada accountability melalui ritual, bukan sekedar laporan keuangan dipublikasikan, tapi ritual. Dan pertanggungjawabannya ke atas, tidak hanya horizontal. Maksud saya begini, ada tradisi-tradisi yang bagus yang ada di suatu tempat. Ini kita bisa ambil dokumentasi, kita riset apa aspek yang baik dari itu. Yang ketiga, kita bisa gunakan instrumen teknologi ini untuk mengangkat ini menjadi satu best practice. Ada orang yang beranggapan, wah tradisi kita di masa lalu turun-temurun itu kuno, nggak relevan dengan dunia saat ini yang sudah punya sistem akuntansi modern, pertanggungjawaban lewat akuntan dan segala macam. Tapi ini menarik gitu. Itu dokumentasi aja dulu, kemudian kita riset, ambil pesan-pesan baiknya, kita kemas dalam sebuah media audiovisual yang bagus. Bahwa masyarakat tradisi itu punya kemampuan mempertanggungjawabkan sesuatu dengan baik dan menyebarluaskan itu melalui mekanisme terbuka. Buat kita bisa buatkan film pendek tentang itu, kita bisa buatkan dalam bentuk, sekarang TikTok bisa bikin seperti itu. Ya orang tahu, oh ada rasa bangga juga. Orang Bali punya mekanisme untuk mengelola namanya dengan transparan, dan itu tidak kalah dengan dunia modern, bahkan lebih kaitannya dengan tanggung jawab di skala, tidak hanya untuk sekarang kan bikin laporan keuangan bagus bisa aja. Tapi apakah itu memang seperti itu kan belum tentu. Makanya mekanisme itu kita ambil dari praktek-praktek baik. Nah, kadang orang nggak tahu ada itu. Mungkin ada juga, mungkin sebagian besar dari sini nggak tahu ada tradisi itu. Maka tugas Instigi adalah mengambil mendokumentasi itu sebagai nilai baik dan menyebarluaskan. Jadi ini kan misi yang luar biasa.
Dibatur aja begitu, apalagi harus mengelola uang APBD. APBD kita tahu ada LPJ, ada apa, tapi kan prinsip-prinsip moralnya tidak. Nah, itu caranya, strateginya. Kadang memerlukan effort, upaya untuk melihat. Saya ingin cerita, waktu kemarin festival, 2 kali festival animasi dan film pendek yang dibuat oleh Yayasan Kulkam. Kelemahan dari para peserta dari festival film pendek maupun dari animasi itu, mereka skillnya mereka kuat luar biasa. Bikin animasi bisa gampang, bikin film pendek bisa teknisnya, tapi story-nya apa? Ini yang luar biasa kelemahan kita. Bikin story, bikin pesan yang akan kita masukkan ke dalam film pendek atau animasi. Ceritanya dia blend. Saya kan bikin film pendek itu temanya tentang coba Anda dokumentasikan penghormatan dan pemuliaan terhadap air di wilayah sekitarnya dalam cerita rakyat. Misalnya itu ada di tempat itu percaya bahwa sungai itu tidak hanya sekedar tempat mandi, tempat apa, tapi ada tonyo. Itu kan menarik tuh. Tonyo itu kan sesuatu yang melihat bahwa sungai itu adalah air yang mempunyainya selain ikan dan lain-lain dari sungai, tapi ada makhluk halusnya. Dan itu cerita itu kan tidak mungkin tertulis hanya dalam oral history, ya kan? Dan mungkin orang menulis tentang tonyo di tukar Badung gitu kan, tapi dia pasti ada cerita tukar tuh tengah tuh. Sing tadi dia tuh main-main, sing tadi ngentung sampah, sing tadi ngentung limbah, dan itu nak tonyo Pak. Sekarang kan kita bikin banyak anekdot soal itu karena tonyonya pindah ke atas katanya, karena dipakai villa semua di pinggir-pinggir sungai, jadi tonyonya nggak ada tempatnya. Nah, cerita itu harus kita dokumentasi. Kemudian kemarin saya minta untuk kompetisi itu ada yang menulis tentang kepemimpinan. Coba bikin animasi tentang kepemimpinan lokal. Dan Kliang Luwung cerita tentang Kliang yang baik. Kalau seorang pemimpin di sekitar rumah Anda, dia seorang pemimpin leader yang bagus, maka sulit banyak, bingung dan sulit, ceritanya nggak dapat. Padahal kemampuan untuk membuat animasi ada. Itu berarti kita lemah di sisi ini, dokumentasi dan risetnya. Akhirnya sebelum kompetisi kita buatkan workshop deh gitu. Jadi ini kompetisi yang tidak kompetisi plus pembekalan atau pelatihan. Semua yang ikut kompetisi kita kasih pelatihan. Ini loh story yang ini nilai yang penting dalam story ini. Jadi itu lumayan. Kita tidak tahu cerita, tidak tahu moral story-nya apa, nilai yang penting dalam cerita ini. Tidak hanya kemudian banyak animator lokal di luar, di Amerika Serikat, Eropa, ngambilnya dari timur. Mulan Lion King itu bukan sebenarnya inspirasi juga Asia dan Afrika. Banyak cerita-cerita dalam kartun dan lain-lain yang ada di Disney dan tempat-tempat lain itu ngambil ceritanya dari timur. Karena kita kaya cerita, tapi kita tidak bisa membuat
satu proses ortodoksi mengenai cerita yang berkembang itu apa values pentingnya. Itu kan riset ya. Nah ini saya ajakin Sticky mikirin ini. Mereka gak skill di bidang animator dan lain-lain ini udah hebat-hebat tuh, tapi tidak punya cerita. Apa yang akan diangkat? Apa menjadi moral story-nya? Apa yang menjadi nilai pesan yang disampaikan? Sedangkan teman-teman yang bergerak di bidang budaya banyak ceritanya, tapi gak bisa dia lakukan dengan cara yang baru. Buat kawin, buat membaca lontar, buat mesakul, tapi tidak bisa mengilustrasikan dalam alihwahanakan dalam bentuk yang baru. Akhirnya apa? Ya segitu itu aja. Dia nak jadi minggahan kekawin dengan hidung kan susah. Harus hidung dan kekawin itu dialihwahanakan dalam media baru sehingga bisa nangkap generasi Gen Z dan lain-lain. Nah itu tantangannya tadi saya ingin sampaikan ke Anda. Proses untuk menyampaikan ke edukasi ini adalah tadi ada dokumentasi yang baik, riset Anda lakukan dengan media kreatif yang Anda punya itu diangkat. Kemudian itu menjadi sesuatu yang sekarang kan viral yang menentukan. Nah, jadi kalau values-nya bagus, baik kok. Viral dengan values bagus, nggak masalah. Jangan viralkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Nah, itu sebabnya mengapa saya dorong selalu dokumentasi, riset, dan dia harus dialihwahanakan ke dalam media-media yang baru yang menarik. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa ada 4 hal yang perlu dilakukan mulai dari dokumentasi sampai publikasi. Menarik sekali sebenarnya ini karena Ring Kampus Insiki sebetulnya mungkin menginformasikan bahwa kami punya pusat studi digitalisasi budaya Bali seperti itu. Jadi mungkin nanti mohon bantuan dan arahannya. Jadi ini merupakan PR dari teman-teman di pusat studi budaya Bali untuk memikirkan dan menstrategikan terkait dengan kekayaan budaya dan nilai lokal yang ada di Bali. Ya, ini nyambung. Kemarin saya ketemu PJ Gubernur, saya bilang kan kemarin dia kongres. Pak Bu, ini nggak bisa hanya oleh Dinas Kebudayaan. Tugaskan saja program tinggi. Kalau misalnya UNUD literasi untuk literasi manuskrip Jawa kuno di era apa? Tidak perlu setiap universitas punya misi. Misalnya UNHI, Yayu Redik, dia punya khusus untuk pengobatan, kasih tugas dokumentasi. Semua lontar tentang usaha. Teknik arsitektur atau fakultas teknik dikasih misi untuk melakukan dokumentasi seluruh arsitektur Bali berbasis hasta kusali dan nasi bumi. Jadi punya misi, nanti dengan tugas itu dia akan bisa jelas. Instiki dia fokus kemana tuh, nggak mungkin semuanya digarap sendiri Instiki. Dokumentasi yang tadi, riset data apa yang dikumpulkan Instiki? Mau mengumpulkan semua? Fokus aja dulu, misalnya kalau wasra dulu. Kalau misalnya arsitektur dulu. Kalau mau seni klasik. Sehingga lengkap kita punya. Dan setelah itu kita mulai ajak teman isi kolaborasi untuk meneliti itu. Seni klasik kayak apa? Isi yang mendalam. Karena kita nggak tahu, karena kita kan basisnya institut teknologi. Orang yang melakukan riset harusnya tempat lain.
syukur ada yang berminat, oke aja. Tetapi kontennya itu nggak mungkin dilakukan oleh MCP. Nah berikutnya, baru ketika pesannya kita dapat, menjadikan dia lewatnya ke dalam media yang kreatif itu urusan MCP. Menjadikan animasi, kartun, film pendek itu urusan MCP dan teknis. Nah ini harus kolaborasi, nggak bisa sendiri. Dan ada fokusnya. Institut dikenal sebagai pusat dokumentasi tentang apa gitu. Kebudayaan Bali itu luas banget. Luas banget. Kalau kita ambil semua boleh, tapi nanti macam-macam. Di mananya yang lebih ditekankan. Gitu. Ya, baik. Berikan dulu kepada saya yang mahasiswa. Kami masih membuka sesi tanya jawab. Jadi ada Pak Dewiyato, habis itu ke Pak Gusari. Terima kasih. Izin Pak Ari yang bertanya, yang Dewiyato dari Program Studi Bisnis Digital. Saya mau bertanya bahwa bangsa yang besar itu mempunyai narasi-narasi yang dijadikan kebanggaan. India punya Mahabharatanya dan Ramayana, Prancis dengan nilai-nilai revolusinya, dan mungkin China dengan Confucius seperti itu. Di sini kita Indonesia mempunyai banyak sekali budaya-budaya dan nilai lokal. Namun saya sendiri masih belum melihat apa narasi-narasi yang membuat narasi besar yang membuat kita terikat menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan itu belum saya lihat. Kalaupun ada maupun informasinya, mungkin itu bisa dijadikan oleh anak-anak kami di digitalisasi narasi-narasi tersebut. Terima kasih Bapak. Pada abad 10 kita ada semacam proyek besar di Jawa Timur di dalam dinasti Isana keturunan Kuseno yang dilakukan oleh Prabu Darmo Satetuhanan Tarikrama. Istilah yang digunakan adalah menjawakan biasa mantel. Apa yang dia lakukan adalah melokalkan warisan-warisan tradisi yang muncul dari India itu dijawakan, dilokalkan, sehingga muncul istilah sastra Kawi atau sastra Jawa Timur. Sebelumnya orang menulis atau menggunakan Sanskerta. Kemudian oleh proyek itu, semua proses yang dulunya dalam Sanskerta di Jawa kuno itu jenius. Dan mulai muncul varian lokalnya, model ekspresi lokal dari tradisi India yang berkembang. Contohnya apa? Cerita Panji. Kalau Anda nonton Gambo gitu, nggak ada di India cerita Panji. Dan muncul kekawin-kekawin baru yang disebut sebagai carangan, tapi versi besarnya Mahabharata, tapi ada baru varian-varian baru, Gatot Kaca Seraya, Bratayuda versi Indonesia. Yang penting juga di Indonesia ada Punokawan, ada Malen Medah, di Jawa ada Semar, lima itu Semar, Gareng, Petro, Babong. Kalau di Bali bilang Malen Medah, dalam Semut, Sangut, Lelam. Di India nggak ada itu, nggak ada. Itu khas kita. Apa yang dilakukan di masa lalu itu adalah melakukan pelokalan terhadap apa yang muncul dalam tradisi besar, sehingga menjadi identiti kita sendiri, menjadi Indonesia, menjadi Nusantara. Dan nggak mungkin itu bisa ada di tempat lain. Di cerita Panji ini bahkan dari Indonesia menyebar ke tempat lain, ke Champa, ke Kamboja, ke Vietnam. Cerita Panji yang dari Jawa Timur.
itu jadi khas. Struktur arsitektur kita juga khas. Di India model candinya tidak sama dengan kita. Di awal Prambanan abad keempat, abad ke-7 Prambanan itu mungkin lebih India karena modelnya adalah kosmik teratai. Tapi ketika ke Jawa Timur abad ke-7, 8, 10 itu orientasinya ke gunung. Dia tidak lagi modelnya teratai tapi bentuknya ke gunung. Nah, ceritanya panjang sekali. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa leluhur itu di masa lalu berupaya untuk melakukan pelokalan terhadap berbagai tradisi besar itu untuk membangun satu tradisi khas Nusantara. Makanya istilah Nusantara itu muncul di kita. Namanya Dwipantara. Mandala Dwipantara itu waktu era Kertanegara. Kemudian era Majapahit menghasilkan Nusantara. Nah, ini muncul dari tradisi kita. Nah, apa yang menjadi kekhasan dari tradisi itu? Karena dia sesuai dengan konteks geografis dan juga manusia yang hidup di dalam kebudayaan itu. Kita harus mencari apa menjadi kekhasan dari tradisi-tradisi kita. Nah, nilai-nilai yang diangkat itu juga harus kita cari, kita temukan dan kita perkuat. Nah, dalam tradisi Bali menurut saya setelah datang dari Jawa Timur kemudian ke Bali, pondasi dasar masyarakat yang dibangun secara kelembagaan sudah sangat jelas. Desa adat, Banjar, Subak, Gadil, Seke, kelembagaan. Tapi values yang dibangun dalam konteks masyarakat Bali itu kita sebutkan sekarang ini tentang harmoni hubungan dengan alam dan manusia. Konsep Trihita Karana itu sebenarnya konsep yang ada dalam masyarakat Bali, yang hidup dalam masyarakat Bali, dan itu digunakan secara turun-temurun. Nah, sekarang kalau kita punya Trihita Karana sebagai satu konsep filosofi penting, bukan berarti tempat lain tidak ada, tapi kita harus gunakan itu betul dalam keseharian kita, dalam kehidupan masyarakat kita, dan menjadikan bagian dari cara kita melihat dunia dan juga untuk menata masa depan. Ini mirip apa yang dilakukan oleh Bhutan. Bhutan itu punya cara untuk mendefinisikan kehidupan mereka. Ukurannya bukan kekayaan, bukan pertumbuhan ekonomi, tapi kebahagiaan. Hita, Trihita itu kan hita konsepnya. Hita itu artinya bahagia. Nah, kebahagiaan ini jadi ukuran indeks kebahagiaan. Oleh Bhutan digunakan sebagai indeks kebahagiaan. Bali, Nusantara harusnya berani mengambil ukuran-ukuran tertentu berdasarkan kehidupan kita. Trihita Karana kita gunakan menjadi indeks, sebuah indeks mengukur kebahagiaan masyarakat kita, tidak hanya masyarakat dalam pengertian manusia, tetapi alam dan ketuhanan. Nah, intinya begitu. Kita telah menemukan satu konsep filosofi yang sangat penting dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak pernah gunakan secara meyakinkan. Kita ambil aja konsep sekarang kan SDGs, ya kan? Ambilnya dari luar, tapi kalau kita runut-runut, oh ini Trihita Karana itu. Kenapa kan kita promosikan Trihita Karana menjadi satu nilai yang bisa dipakai untuk masyarakat dunia? Harusnya kita berbalik, tidak mengambil itu, tetapi kita menggunakan itu, dan memang digunakan untuk kehidupan kita. Tidak hanya simbolik jargon gitu. Masalahnya kita kan punya nilai bagus, kita jadikan jargon untuk mengatakan, oh kita udah punya yang bagus nih, tapi kita tidak pernah menjalankan. Akhirnya kita pakai sesuatu yang memang tidak relevan dengan kehidupan kita. Nah, itu maksudnya.
bagaimana kita bisa mempunyai nilai yang kita jalankan. Itu namanya sastra paraga. Nilai itu digunakan, dibadankan, sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, jadi isunya bukan hanya sekedar menemukan nilai, tapi membadankan nilai. Nilai itu supaya bisa menjadi sesuatu yang berguna, itu harus punya kaki dan tangan. Gak mungkin nilai itu bagus kalau dia tidak jadi kaki dan tangan. Maksud saya di paraga itu adalah kaki dan tangan. Dia tereksekusi, terdeliver di dalam hidup. Gitu guys. Ya. Baik, silakan untuk selanjutnya kepada Suri. Mohon izin di Pak yang pertama saya ucapkan semua di sampai terawih Istiki, dan semua juga sudah menjadi salah satu tokoh pemudi yang getol dengan pelestarian budaya Bali khususnya, karena yang melihat dari kacamata sendiri di rumah tangga di Bali itu sudah hampir jarang menggunakan bahasa Bali. Yang mirisnya waktu yang sosialisasi penggunaan kepada sadar Bali di Denpasar, dari 20 peserta hanya 2 keluarga saja yang menggunakan bahasa Bali di rumah. Jadi mungkin di sana yang ya juga untuk membuat sebuah sarana keyboard untuk mengetik aksara Bali. Nah, sampai itu juga mungkin di karena kami di Istiki punya digitalisasi budaya Bali. Kami perlu yang namanya kolaborasi antar universitas. Sedangkan kami sudah mulai mencoba, cuma terlalu banyak barier dari sekarang ini bagus. Jadi mungkin bisa kita tolong gabung nanti kumpulkan semua kampus-kampus yang konsen terhadap budaya dan pelestarian budaya di Bali, mungkin untuk duduk bersama. Kadang-kadang yang waktu buat ibadah aksara Bali itu yang mencemooh itu adalah ya kampus juga. Gitu. Jadi niki yang menjadi permasalahan. Jadi mungkin karena Pak Bung Niki sebagai tokoh yang dikenal sebagai pelestari budaya Bali, mohon bantuannya untuk menyatukan kumpul. Kemudian kita cita-cita kami di sini punya sebuah bank data yang sangat besar, dan itu mencakup dari tradisi, kemudian tangible area, intangible area, termasuk Trihita Karangannya, dan arsitektur dan semuanya. Dan waktu ini kami sudah bentuk namanya Nusa Heritage ID. Di sana kami baru mendapatkan 433 objek, dan itu kita rangkum dalam setahun lebih. Permasalahan di bawah ini adalah banyak pengepon atau pemaku nggak ngerti pelikih itu fungsinya apa. Banyak kami nanya setelah turun, ini pelikih apa? Nama pelikihnya tahu, tapi fungsinya apa? Untuk meminta keselamatan. Pindah lagi ke pelikih yang lain untuk meminta keselamatan lagi. Jadi itu yang bertanya-tanya di Gen Z sudah Gen Alpha sekarang adalah, kalau mau minta keselamatan kenapa harus banyak ada pelikih di sebuah pulau? Nah, ini yang menjadi pertanyaan di Gen Z. Dan mungkin kalau ada konsorsium ini, kebetulan juga Pak Rektor kami ketua bidang teknologi di kongres kemarin, jadi mudah-mudahan kami bisa berkontribusi juga untuk penyediaan paling enggak infrastruktur, entah itu server atau apa nanti untuk database sih. Itu cuma ini yang baik sekali, dan yang kira ini sudah yang bayangkan dulu bahwa kita harus punya satu hub besar untuk melakukan proses yang membangun bank data yang besar atau big data gitu ya. Ini kan sampaikan 2 tahun yang lalu ke Perpustakaan Nasional untuk literasi, untuk manuskrip. Maksudnya ini, Perpustakaan Nasional itu nggak perlu lah dia mengkoleksi manuskrip itu, tapi dia cukup menjadi hub bagi berbagai
berbagai keluarga di Indonesia atau pusat-pusat dokumentasi di Indonesia, supaya kita tahu di keluarga atau pusat dokumentasi itu apa saja manuskrip, apa saja yang ada di sana. Itu kayak katalog tuh. Kita di Bali juga sama. Bagi Tian, pekerjaan awal Kongres Kebudayaan kemarin itu pemerintah menyediakan dia semacam hub untuk dokumentasi semua unsur kebudayaan Bali yang ada. Dan ini proyek yang nggak mudah, harus ada orkestrasi yang baik. Selama ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga luar itu ini. Proyeknya besar, dananya juga lumayan. Karena harus ada orang yang melakukan itu ke bawah, mendokumentasi, melakukan riset, kemudian dia masukkan ke data, ke bank data ini, dan baru pada saat itu kita bisa mengkoleksi berbagai macam variasi kebudayaan yang ada. Nah, ini nggak tahu nih, mungkin nanti gubernur baru atau adakah di luar itu bisa melakukan itu, tapi dia bersedia aja. Selama ini dengan teman-teman semua bisa duduk bareng untuk membicarakan ini. Untuk step pertama itu kita punya platform yang sama dulu untuk bergerak. Oh, ini bisa dititipkan misalnya di KKN Unhi UAN. Setiap KKN wajibkan mahasiswa untuk melakukan dokumentasi dan riset terkait dengan aspek yang belum ada. Kita kan seringkali redundant juga, artinya melakukan riset yang kurang lebih sama ulang-ulang. Padahal itu nggak perlu. Kita harus ngambil sisi-sisi yang belum pernah diambil, sehingga kita semakin bervariasi data yang kita pilih. Dan setuju banget ini idenya, kolaborasi perlu konsolidasi, dan konsolidasi itu ya kita serius ngerjain dengan berbagai instrumen yang dulu. Termasuk tadi menugaskan setiap universitas. Menurut Fakultas Ilmu Budaya tugasnya apa? Instiki tugasnya apa? Kalau ada lagi Unhi tugasnya apa? Nanti ini menjadi satu kolam bersama yang kita bisa kumpulkan dan sangat kaya sekali. Nah, baru gitu kita step berikutnya. Nah, ini yang perlu energi. Mudah-mudahan kemarin kan ikut kongres ini diangkat lagi atau disuarakan. Kalau sulit dengan leader atau gubernur, ya harus kita di luar itu bekerja. Harus mulai kita memikirkan cara-cara baru untuk mengkolaborasi. Sebenarnya orang kan mengumpulkan data dianggap sulit sekali ya. Kan ini tinggal misalnya tema risetnya di Instiki nggak boleh luar dari itu setahun gitu. Itu aja dikerjain setahun pasti ada hasilnya. Tugas skripsi mahasiswa itu kan murah meriah. Ditugaskan oleh institusi tema payung risetnya. Kemudian mahasiswa dosennya menugaskan pada mahasiswa yang untuk riset. Hasil risetnya digunakan oleh Instiki. Nah, itu akan satu mahasiswa, 10 mahasiswa, 100 mahasiswa, 200 ribuan mahasiswa, hasilnya sebuah data. Tapi harus ada orkestrasinya. Jangan ngambil hal yang satu. Itu mungkin tugas LPM. Tapi dengan direktur atau wadek satunya, warek satunya ya, mengorkestrasi supaya kita punya satu kekayaan informasi dan data yang cukup. Baik, itu menarik ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gom, jadi kemungkinan 2025 payung risetnya adalah kebudayaan.
Baik, kami masih membuka satu penanya lagi khususnya untuk mahasiswa. Jadi kepada rekan-rekan mahasiswa, jadi kalau ada pertanyaan kami persilakan.